Situasi terkini Perang Israel-Iran. Pemerintahan di Teheran, Iran sudah siapkan rencana darurat ubah nuklir menjadi senjata. Diketahui aksi saling serang antara Israel dan Iran semakin panjang dan panas. Bahkan terbaru kini Israel dilaporkan telah melakukan serangan balasan ke Iran. Akan tetapi serangan tersebut tak menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang berada di Provinsi Isfahan. Iran pun mengonfirmasi tidak ada kerusakan di pangkalan militer atau fasilitas nuklir. Serangan balasan Israel bisa disebut gagal lantaran drone Zionis ditembak jatuh pasukan Teheran. Lantaran fasilitas nuklir dalam keadaan aman, Iran mengaku sedang membuat strategi baru mengubah nuklir menjadi senjata mematikan bagi Israel. Hal itu disampaikan oleh Komandan Senior Korps Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran, Brigadir Jenderal Ahmad Haktalab. Ia mengatakan fasilitas nuklir Iran sepenuhnya aman. Oleh sebab itu, Iran siap menembakkan rudal yang kuat sebagai tanggapan terhadap kemungkinan serangan rezim Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi menebar ancaman mengerikan untuk Israel. Raisi menegaskan jika Israel kembali menyerang Iran, maka Iran akan meratakan musuh bebuyutan negaranya itu. Dilansir Al-Arabiya, Rabu tanggal 24 April tahun 2024, peringatan terbaru untuk Israel itu disampaikan Presiden Raisi saat berpidato di sebuah universitas di wilayah Pakistan, ketika dirinya melakukan kunjungan ke negara tersebut selama beberapa hari sejak Senin waktu setempat. Jika Israel melakukan kesalahan dan menyerang tanah suci Iran, situasinya akan berbeda dan mungkin tidak akan ada lagi yang tersisa dari rezim Zionis, tegas Presiden Raisi dalam peringatannya. Pada tanggal 13 April lalu, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke Israel dalam serangan langsung pertama terhadap negara Yahudi tersebut. Serangan Teheran itu dimaksudkan membalas serangan mematikan terhadap konsulatnya di Damaskus, Suriah, pada tanggal 1 April lalu, yang diyakini didalangi Tel Aviv. Belasan orang, termasuk 7 personel Garda Revolusi Iran, tewas akibat serangan Israel di Damaskus tersebut. Otoritas Iran menegaskan serangannya terhadap Israel sepenuhnya berhasil, namun Tel Aviv menyebut sebagian besar proyektil yang ditembakkan oleh Teheran berhasil ditembak jatuh dan hanya memicu kerusakan ringan. Pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu, Israel tampaknya membalas kembali serangan Iran dengan menargetkan pangkalan udara di wilayah tengah negara Syiah tersebut. Namun Teheran berupaya meremehkan serangan itu, dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian menyamakan senjata yang digunakan Israel dengan mainan anak. Iran juga mengindikasikan keengganan untuk melakukan eskalasi konflik lebih lanjut. Presiden Raisi dalam pidato-pidatonya setelah laporan serangan Israel di Iran, terkesan menahan diri untuk tidak membahas dan memberikan komentarnya. Termasuk ketika dia berpidato dalam kunjungan di Pakistan pekan ini. Sementara pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pertemuan dengan komandan senior militer negara itu memuji serangan Teheran terhadap Israel. Sama seperti Presiden Raisi, Khamenei tidak menanggapi laporan serangan Israel. Fasilitas nuklir musuh Zionis telah diidentifikasi, dan Republik Islam telah mengakses data yang diperlukan mengenai semua target. Untuk menanggapi kemungkinan tindakan mereka, kami siap meluncurkan rudal yang kuat untuk menghancurkan target yang teridentifikasi, katanya. Haktalab meyakini dengan pertahanan pasif, peralatan canggih, serta penyebaran fasilitas nuklir di seluruh negeri, maka Iran siap melawan segala ancaman. Serangan Israel terhadap Iran, yang dilakukan setelah berhari-hari berada dalam keraguan, serangan juga tampaknya disesuaikan untuk mengurangi risiko perang besar di kawasan. Kabinet Perang Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada awalnya menyetujui rencana serangan pada Senin malam di dalam wilayah Iran. Ini untuk merespons secara paksa rudal dan drone dari Iran, tetapi kata 3 sumber yang mengetahui situasi tersebut pada Reuters, mereka menundanya pada menit-menit terakhir. Pada saat itu, kata sumber tersebut, 3 anggota Kabinet Perang yang mempunyai hak suara telah mengesampingkan rencana serangan terhadap situs-situs strategis, termasuk fasilitas nuklir Iran. Jika fasilitas nuklir sampai jadi sasaran, kehancurannya hampir pasti akan memicu konflik regional yang lebih luas. Israel juga menghadapi perpecahan kabinet dan peringatan keras dari para mitra termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Teluk untuk tidak melakukan eskalasi. Negara itu juga menyadari perlunya menjaga opini internasional tetap berpihak pada mereka. Rencana untuk membalas kemudian ditunda 2 kali, kata sumber tersebut. 2 pertemuan kabinet perang juga ditunda 2 kali, kata pejabat pemerintah.
Kantor Netanyahu tidak menanggapi permintaan komentar mengenai berita ini. Sebelum serangan itu, juru bicara Direktorat Diplomasi Publik Nasional pemerintah mengutip Netanyahu, mengatakan Israel akan membela diri dengan cara apapun yang dianggap tepat.